Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sapriansah dengan NIM 51706111079. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang penanganan tata kelola bekas rekam medis terkait COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Presentasi ini terkait dengan soal ujian akhir semester mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi 1. Pendahuluan. Infeksi virus yang disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Virus corona dengan laju penyebaran yang cepat tentunya juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karenanya, para tenaga medis dan tenaga keteknisan medis termasuk perekam medis perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Lama bertahan COVID-19 pada kertas. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 dapat bertahan pada media kertas. Khususnya untuk rekam medis adalah dokumen rekam medis selama 4 sampai 5 hari. Titik rawan penularan COVID-19 dari pasien ke petugas rekam medis adalah berada di tempat pelayanan pendaftaran baik rawat jalan maupun gawat darurat. Dikarenakan di tempat itulah gerbang awal pasien masuk baik pasien negatif atau pasien positif yang mendaftar atau belum terkonfirmasi kondisi tubuhnya. Namun, transisi penularan masif juga dapat terjadi antar petugas medis, dokter, dan perawat yang menangani pasien positif COVID-19 dengan petugas rekam medis walaupun tidak bersinggungan langsung dengan pasien positif. Oleh karenanya, perlu strategi penanganan petugas rekam medis dan dokumen rekam medis selama pandemi COVID-19 ini fasilitas pelayanan kesehatan dengan berbagai cara. Pengelolaan dokumen rekam medis pasien COVID-19 pada pelayanan fasilitas kesehatan. COVID-19 yang memang tidak ditularkan melalui benda mati maupun penyebarannya melalui kertas, khususnya dokumen rekam medis tentunya tetap berisiko untuk terjadi. Oleh karenanya, tata kelola dokumen rekam medis perlu ditingkatkan baik dalam mencegah dan mengendalikan penularan virus harus dipahami oleh tenaga rekam medis. Alur penandaan dan pengembalian rekam medis pasien PDP atau COVID-19 dari ruang rawat inap rumah sakit dilakukan dengan memastikan petugas melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang berkas rekam medis COVID-19 dan menggunakan masker. Pada saat di ruang rawat, dokumen rekam medis ditempelkan stiker berwarna putih bertuliskan ODP atau PDP atau COVID beserta nama dan tanda tangan dokter oleh perawat. Penataan dokumen rekam medis di ruang rawat dilakukan setelah dikirim dari ruang rawat pasien. Dokumen rekam rawat medis akan dilepas dari map dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah ditempelkan stiker putih PDP di luar plastik. Selanjutnya, dokumen rekam medis dikirim ke ruang rekam medis dengan kondisi petugas rekam medis menerima dan menyimpan DRM dalam kontainer khusus selama 5 hari serta memastikan petugas rekam medis untuk tetap cuci tangan dan memakai masker sebelum dan sesudah menerima DRM. Perekam medis yang bertugas menunjang tertib administrasi pelayanan kesehatan tentunya memerlukan tata kelola dokumen rekam medis yang baik dan benar. Selain itu, perekam medis yang juga bertugas menyimpan, merahasiakan ataupun mendistribusikan informasi data pasien menjadi alat komunikasi atau perantara informasi yang baik dalam alur pelayanan kesehatan di rumah sakit diharapkan mampu menghilangkan kekhawatiran profesi VMIK dapat tertular virus COVID-19.
Sebelum menuju ke pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap, tentunya pasien yang datang ke rumah sakit mempunyai perbedaan alasan mengapa mereka berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Beberapa alasan pasien yang datang ke fasilitas kesehatan yang memberikan risiko penularan pada petugas rekam medis bagi pendaftaran pasien, yaitu pasien yang datang mandiri merupakan pasien yang datang ke tempat pendaftaran pasien tidak membawa hasil lab atau Röntgen, namun pernah kontak erat dengan pasien positif COVID-19 yang akan direkomendasikan untuk rawat inap. Namun jika hasil rapid negatif, maka akan diperbolehkan pulang dengan edukasi dari dokter. Yang kedua, pasien datang mandiri dengan membawa hasil lab atau Röntgen dan dilakukan rapid dengan swab dengan hasil positif, maka akan direkomendasikan untuk rawat inap oleh dokter. Yang ketiga, pasien rujukan merupakan pasien yang datang dari RS lain dengan hasil swab positif dan akan dilakukan triage. Jika termasuk dalam kondisi hijau atau kuning, maka akan dirawat, namun jika tidak dalam kondisi merah dengan komorbid yang parah, maka akan dirujuk langsung ke rumah sakit dengan peralatan yang lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.